Selamat datang kembali pada program pengimbasan seri Semangat Guru dengan tema kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pengimbasan ini disampaikan oleh saya, Dewi Fitriyanti, SPDSI, dari SMP Negeri 4 Klari, Kabupaten Karawang, dan pengimbasan ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Apa itu program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru dengan tema kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi? Mari kita simak paparan tutorial program Guru Belajar ini. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru dengan tema kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi dirancang untuk memberikan solusi peningkatan kemampuan non-teknis atau soft skill bagi para guru dan tenaga kependidikan sebagai pendukung akselerasi teknologi dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. Tujuannya adalah, pertama, mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, pendidikan karakter, sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal Guru Belajar dan Berbagi. Meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis, soft skill, pendukung penggunaan teknologi, yaitu 4C, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Yang keempat adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring, kemudian memberikan kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non-teknisnya. Untuk mengikuti kegiatan Guru Belajar ini, para peserta diarahkan kepada tahapan-tahapan pendaftarannya. Tahap pertama yaitu peserta mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Nah, ketika kita akan mendaftar, kita membuka portal Guru Belajar dan Berbagi, diarahkan seperti ini ya. Kemudian kita memberikan klik pada portal ini dengan memilih Ayo Guru Belajar yang warna merah ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan kepada laman pilihan seperti ini ya. Pertama ada seri literasi dan numerasi, seri guru merdeka belajar, seri semangat guru, dan seri PAUD. Nah, kita akan memilih tentu saja yang seri semangat guru. Setelah memilih, kemudian setelah tadi kita memilih seri semangat guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, kita akan diarahkan kepada laman ini. Ya. Kemudian kita lanjut akan mengklik mengklik ini yang selengkapnya ya. Setelah itu dilanjutkan akan muncul laman seperti ini. Nah, laman utama ya, program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru dan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, kita mulai belajar dengan mengklik ada ini di sini ada pilihannya yaitu mulai belajar. Mengklik mulai belajar. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan kepada laman login program Guru Belajar dan Berbagi. Kita menggunakan login ID dengan menggunakan ID email ya, Guruku ID dengan password yang sudah kita miliki. Nah, seperti ini lamannya. Kita tinggal masuk saja, mengentry ID kita, kemudian passwordnya. Jangan hilang ya, jangan lupa, dan itu harus dicatat
karena ini akan digunakan selama kita menjadi guru. Selanjutnya, setelah kita untuk tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini pertama adalah resiliensi, kemudian critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Setiap materi ini akan dipaparkan oleh beberapa ahli yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan perkenalkan Dr. Iwan Sahril PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Nah, beliau berharap pada seluruh insan pendidikan agar menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menemukan solusi-solusi serta inovasi-inovasi. Dan beliau mengajak semua untuk melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk di masa pandemi ini. Karena sekarang saatnya menata ulang pendidikan. Sekarang saatnya melihat lebih jauh apa yang sebenarnya paling dibutuhkan para guru, murid, dan bangsa ini agar mampu melakukan lompatan kemajuan dalam bidang pendidikan. Materi yang pertama adalah Adi Respati. Beliau adalah Kepala Program Teknoedu, Websiswa Edu, dengan akun Instagram @adirespati. Dia menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang resiliensi atau tangguh dan teknologi. Dalam materi resiliensi ini, pelajaran resiliensi ini dijelaskan tentang sebuah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Dalam kurung istilah psikologinya yaitu melenting, ya. Ketika kemampuan seseorang ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Jadi kemampuan ini yang dimaksudkan dalam resiliensi adalah dapat dilatih tentu saja sehingga dia menjadi terampil dan akhirnya menjadi refleks, ya, tindakan refleks bagi seseorang untuk bangkit kembali. Seperti itu. Dalam resiliensi ini kita dikenalkan kepada kerangka SAMR. Di sini kerangka SAMR ini adalah tingkat kemahiran dalam memahami, ya, atau learning journey untuk beradaptasi dengan teknologi yang saat ini masuk ke dalam diri kita, pola pikir kita pada saat pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini, ya. Selanjutnya, kerangka SAMR ini adalah merupakan tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. SAMR ini merupakan singkatan dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Nah, posisi mana yang kita miliki saat ini? Apakah itu di substitusi, augmentasi, modifikasi, atau redefinisi? Dan kita harus bisa memetakan ini dan berusaha untuk meningkatkan dari posisi awal bagaimana
prosesnya untuk mencapai kepada posisi yang kedua. Selanjutnya, nah, substitusi misalnya. Misalnya pada saat substitusi, di sini ada kegiatan belajar, ada sasaran belajar. Nah, kalau substitusi itu kegiatan belajarnya sama dengan sebelumnya. Jadi, sama-sama misalnya kita menggunakan ceramah sebelum pandemi. Nah, ketika daring, kita juga menggunakan ceramah, tapi bedanya dengan menggunakan laptop. Nah, itu masih sama. Nah, tapi sasarannya juga sama dengan sebelumnya, itu masih substitusi. Jadi, posisi kita masih ada di substitusi. Nah, apabila sudah augmentasi, di sini eksplorasi metode belajar dengan teknologi, itu guru kreatif sebagai tim bukan individu. Jadi, perubahan di sebagian besar pada kerangka kegiatan. Kemudian pada modifikasi itu adalah eksplorasi mendorong karya murid berdampak sosial. Jadi, di dalam mata pelajaran, RPP berubah, kemudian di tim guru, praktik baru menjadi standar di sekolah, dan kemudian visi misi pendidikan di sekolah pun berubah. Ini kalau sudah tahap pada modifikasi. Nah, kalau pada redefinisi, di sini diarahkan kepada eksplorasi mendorong karya murid berdampak sosial. Jadi di mata pelajaran, RPP berubah, di tim guru praktik baru menjadi standar di sekolah, dan visi misi juga berubah. Jadi ada di manakah posisi kita pada saat ini? Apakah di substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi? Di dalam modul ini dijelaskan sekali contoh dan aplikasi penerapannya bagaimana dan prakteknya bagaimana di lapangan. Nah, selanjutnya, di sini juga ketika kita akan mengembangkan SAMR, jadi memetakan diri kita, kemampuan kita pada tahap apa, di sini juga ada matrik ya, matrik pengembangan SAMR. Di sini ada untuk yang horizontal ini adalah tahapan kerangka SAMR-nya, ada substitusi, ada augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Kemudian untuk yang kolomnya di sini ada deskripsi ya. Deskripsinya tentang apa? Tentang kegiatan, tujuan, dan kerangka kegiatan belajar. Kemudian keterampilan teknologinya apa, kemudian keterampilan pedagogiknya apa, dan kebijakannya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan misalnya untuk substitusi itu deskripsi kegiatannya itu sama ya, dan tujuannya pun sama dengan sebelum kita melakukan pembelajaran daring misalnya. Kemudian yang augmentasi, nah kegiatan pembelajarannya meningkat, itu perbedaannya gitu ya. Jadi di sini di dalam matrik ini dijelaskan perbedaan setiap tahapan SAMR yang dilakukan oleh guru, dan bila ingin dilakukan oleh guru seperti ini ya, termasuk pedagogik dan kebijakan yang digunakan dalam sekolah itu. Nah, selanjutnya tema yang kedua adalah pelajaran yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis yang disampaikan juga oleh Adi Respati. Kemudian di dalam critical thinking ini adalah proses berpikir atau observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Dan ini ada di web critical thinking ORG ya. Jadi prosesnya itu dimulai dari observe, reflection dan logika nalar ya. Nah, setelah ini dilakukan secara disiplin dan mahir juga aktif, maka akan dibentuk ya dalam struktur kognitif seseorang itu bisa mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Akhirnya, dia dapat memberikan informasi seperti apa berdasarkan critical thinking-nya, kemampuan critical thinking-nya. Nah, selanjutnya, dalam critical thinking juga, seseorang dapat memberikan suatu keputusan. Keputusan seseorang yang dilakukan dengan critical thinking yaitu penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, dan menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Ya, jadi penilaian yang diberikan tidak dengan sekonyong-konyong, tapi merupakan proses pemikiran mendalam secara kritis ya. Dan derajat keyakinannya
dalam dia menerima atau menolak klaim tersebut. Ini menurut Parker dan Moore. Jadi ketika dia memberikan sebuah keputusan dan derajat keyakinan, dia lakukan dengan secara sadar dan hati-hati. Apakah dia akan menerima, menolak, atau meragukan sehingga dia akan membentuk sebuah klaim. Seperti itu. Dan ini diberikan dalam modul ini sangat banyak sekali contoh yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, dalam modul berpikir kritis yang disampaikan oleh Edi Rizpati ini, jadi mengarahkan kita membuat berpikir kritis itu menjadi sebuah keterampilan dan kebiasaan, juga insting. Jadi bukan merupakan sesuatu yang jelimet gitu, tapi membuat berpikir kritis ini menjadi sebuah keterampilan bagi guru dan bahkan kebiasaan juga digabungkan dengan insting kita. Nah, selanjutnya dalam modul ini juga kita dibelajarkan kepada praktek ya. Praktek saya sadar, saya berpikir. Bagaimana kita menyadari dan memberikan suatu kehati-hatian atau kewaspadaan pada sesuatu, informasi, sehingga itu dipikirkan. Jadi saya sadar, saya harus hati-hati, saya berpikir bagaimana itu mengkonsep, bagaimana itu menerapkan, bagaimana menganalisis, dan bagaimana mensintesis, juga bagaimana mengevaluasi. Jadi semuanya dipikirkan dulu. Nah, selanjutnya, setelah itu, yang ketiga adalah creativity, konten, dan teknik penceritaan disampaikan oleh Edward Suhardi. Beliau adalah produser, sutradara, dan pakar storytelling. Dan ini ada Instagramnya juga, bisa kita follow ya, untuk perbendaharaan kita dalam keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini. Nah, beliau ini mengharapkan agar kita menjadikan kemampuan bercerita itu bukan hanya tugas yang untuk dikerjakan, tapi semangat belajar sesuatu yang baru. Jadi karena kemampuan bercerita akan berguna di seluruh kehidupan kita. Nah, selanjutnya, sedangkan apa yang diceritakan itu, tentu saja konten ya. Nah, sedangkan konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, selanjutnya, untuk membuat konten, itu ada 3 tahap. Pertama, yaitu membuat rencana. Kemudian mengeksekusi, kemudian memasarkan. Tahap pertama adalah membuat rencana. Yang harus dilakukan oleh kita sebagai pembuat konten adalah pertama, mengerti persis apa masalahnya. Kemudian yang kedua, mengerti persis apa solusi paling tepatnya, yang paling nyata yang dapat kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengerti persis siapa yang akan diajak omong, atau siapa pendengarnya, atau siapa pemirsanya, atau siapa audiennya. Nah, mengapa mengerti persis digarisbawahi? Mengerti persis karena seringkali pemahaman awal kita berkabut atau kurang tepat dan meleset. Jadi supaya persepsinya tuh mantap gitu kepada siapa ditujukan dan jelas ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengeksekusi. Mengeksekusi ini akan memberikan impact dengan cara komunikasi. Komunikasi adalah bentuk persuasif. Ya, jadi kalau impact-nya itu menarik nggak sih gitu ya? Konten yang kita buat itu menarik nggak sih untuk dilihat gitu ya? Kemudian secara dari aspek komunikasinya jelas nggak apa yang dia sampaikan? Kemudian ada aspek persuasionnya. Persuasion itu ada ajakan membuat orang peduli nggak? Gitu ya. Membuat orang peduli nggak dari konten yang dia dengar atau dia lihat itu. Itu yang mengeksekusi. Yang selanjutnya adalah memasarkan. Tahapannya adalah menyampaikan dengan pengantar yang tepat, kemudian menyampaikan di waktu yang tepat, kemudian bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya adalah
pelajaran communication atau komunikasi efektif ini disampaikan oleh Vena Anissa dan Vivit Kavi. Beliau adalah konsultan dan pelatih komunikasi pendiri V&Vcom Group. Ada juga Instagramnya, kita bisa memfollow mereka ya. Dan yang ditekankan di sini adalah komunikasi efektif ya, yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dan niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, komunikasi efektif itu harus dua arah. Jadi, bagaimana Anda mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan, juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Ya, ini ada trik memang untuk melakukan komunikasi efektif agar tadi terjadi komunikasi dua arah. Jadi ada yang didengar dan dipahami. Seperti itu. Selanjutnya, kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang baik. Ini disampaikan oleh psikiatrik Robert G. Danger dari Harvard Study of Adult Development. Nah, selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah dari pelajaran selanjutnya itu Empower Teacher, yaitu penerapan kelas campuran disampaikan oleh Bukik Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar. Ya, ini menyampaikan di sini adalah apa tantangan pembelajaran masa COVID-19. Selanjutnya, di sini ada poin-poin ya tentang tantangan itu pada kualitas pembelajaran, ketidakpastian pandemi, bahkan sampai Januari tahun 2022 ini masih mendengung, sangat nyaring ya COVID-19 dengan variannya itu. Nah, kemudian ada keragaman kondisi yang dihadapi guru, murid dalam pembelajaran masa COVID ini. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus memahami pembelajaran campuran? Karena orientasi kebutuhan murid itu berbeda-beda, fleksibel, kemudian orientasi kita pada abad ke-21. Sedangkan masa sekarang masa pandemi. Jadi ada pola pikir yang harus diubah dan ada yang harus kita pahami benar-benar agar tujuan pembelajaran tercapai dengan sangat baik. Selanjutnya, nah, pembelajaran campuran ini dalam modulnya itu menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Jadi, guru tidak menyamaratakan kemampuan anak gitu ya di sini. Jadi ada karena setiap anak berbeda, jadi kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam masa seperti ini, seperti apa. Nah, dalam pembelajaran campuran ini bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti ini. Selanjutnya, pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Apa itu pembelajaran campuran juga dijelaskan dalam modul ini. Intinya ada 3 miskonsepsi, kemudian ada konsep esensi, kemudian ada sinkron dan versus asinkron. Ya, kita bersama-sama belajar ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan dampaknya. Ini disampaikan oleh Dr. Iwan Sahril PhD sendiri sebagai Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek ya. Beliau juga di sini ada Instagram Dirjen GTK, silahkan di-follow juga. Nah, selanjutnya tahap ketiga, apabila setelah menyelesaikan 6 pelajaran tadi, itu peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Ya. Jadi, dengan cara mengunduh, sertifikatnya langsung dapat diperoleh. Nanti sertifikatnya akan seperti ini.
Nah, ini ya sertifikatnya dengan ada barcode, sistem barcode ya di sini menyatakan lulus, dan di sini akan diberitakan kapan guru tersebut mengikuti kegiatan itu. Jadi berbeda ya. Jadi ada beberapa angkatan kegiatan ini dilakukan, jadi tidak sama. Se-Indonesia itu ada yang mengikuti angkatan 1, 2, selanjutnya tergantung dia bisa melakukannya kapan. Ini yang halaman pertama, dan halaman keduanya ini adalah struktur program. Dan ini halaman keduanya yaitu tentang struktur program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi. Pada halaman kedua ini ada nama guru yang bersangkutan yang telah menyelesaikan, kemudian tanggal menyelesaikan program ini, kemudian juga ada struktur program, pokok materi, resiliensi, critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Juga ada jumlah jam yang telah diikutinya. Demikianlah proses pengimbasan yang dilakukan, paparan dari awal tentang tutorial bagaimana, tahapan apa yang harus dilalui apabila guru ini mengikuti program guru belajar seri Semangat Guru ini. Setelah selesai saya sampaikan pada slide terakhir tentang tahapan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, Dewi Fitrianti, SPDSI, SMP Negeri 4 Klari, Kabupaten Karawang. Semoga pengimbasan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya yang ada dalam program Guru Belajar dan Berbagi untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi dengan program Guru Belajar dan Berbagi yang lainnya. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih.